Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Yang nomor 1 ini tentang biaya bahan, klasifikasi biaya gitu. Untuk yang soal pertama yaitu A, klasifikasi biaya sesuai dengan pos biayanya dengan memberikan tanda checklist. Jadi klasifikasi biaya itu ada 3, BBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk di sini kita bisa lihat sendiri ya, jika BBB itu ya bahan bakunya, berarti ada kayu mahoni, kayu jati, dan bahan bakar pabrik, cat, plistur. Untuk BTK itu terdiri dari yang tenaga kerja gitu, kayak upah, gaji, dan ini juga ada upah. Ini ada gaji juga ya, dan ini ada perjalanan juga karena mengeluarkan perjalanan ini kan dilakukan oleh tenaga kerja gitu. Untuk BOP sendiri ini yaitu selain BBB dan PTK. Jadi kalau kita udah nentuin BBB, udah nentuin PTK, selebihnya itu jadi BOP kayak gitu ya. Ini bisa dilihat sendiri biaya-biayanya. Untuk yang kedua yaitu menghitung biaya prima. Biaya prima adalah biaya bahan baku langsung plus biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan langsung jadi itu tuh yang langsung dibuat gitu ya. Kayak pokoknya bahan yang akan langsung diolah gitu. Ini ada kayu jati, kayu mahoni, dan ditambah bahan bakar pabrik, ditambah cat plistur. Ini hasilnya 145.300.000. Lanjut, untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu ada upah tenaga pemotongan dan upah tenaga pengepakan, totalnya 26.300.000. Dan ini ada biaya langsungnya yaitu iuran keamanan sama dengan 1 juta. Ini bisa dilihat ya, nominalnya ini ada di sini di tabel. Biaya prima yaitu biaya bahan langsung ditambah biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan biaya langsung lainnya totalnya yaitu 172.600. Lanjut, untuk biaya konversi. Biaya konversi yaitu ada listrik dan air pabrik plus penyusutan mesin potong plus asuransi pabrik plus upah tenaga pemotongan plus gaji pegawai kantor dan ditambah juga upah tenaga pengepakan. Totalnya jadi 63.990.000. Dan ini yang keempat, hitunglah biaya komersial. Biaya komersial itu biaya iklan dan promosi juga perjalanan dinas marketing. Ini totalnya jadi 31.580.500. Biaya produksi yaitu BBB, PTK, BOP. Kan di tabel yang ini udah diklasifikasiin ya untuk BBB, PTK, BOP. Jadi ini tinggal dijumlahin aja. Nominalnya dilihat dari soal ini. BBB, PTK, BOP ini dijumlahin. Ini perinciannya bisa dibaca ya. Dan ini totalnya ini perinciannya, ini totalnya jadi 252.070.500 rupiah kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi biaya. Oke, kita langsung saja. Di sini akan membahas mengenai soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini teman-teman bisa memperhatikan di sini sudah tersedia mengenai pengeluaran biaya-biaya selama bulan Desember. Ini udah ada datanya dan saldo awal dan saldo akhir untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Di soal yang kedua ini kita disuruh mencari dua komponen. Yang pertama adalah laporan beban pokok produksi dan laporan laba rugi.
Oke, kalau teman-teman udah memperhatikan, kita langsung aja ke poin yang pertama. Nah, di laporan beban pokok produksi, yang pertama kita input adalah barang dalam proses awal ya, sebesar 50 juta. Kemudian di sini ada 3 komponen, yaitu untuk mencari biaya produksi. Ya, di sini ada BBB atau biaya bahan baku. Di sini kita tidak perlu mencari lagi ya, karena di soal itu udah ada. Jadi kita langsung aja masukkan BBB-nya adalah 150 juta. Kemudian BTKL-nya sebesar 130 juta dan BOP-nya sebesar 180 juta. Jadi total biaya produksinya adalah 460 juta rupiah. Kemudian di sini ada barang siap digunakan, ini hasil dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi. Ketemunya adalah 510 juta. Kita input aja barang dalam proses akhir sebesar 45 juta. Jadi goalsnya atau tujuannya adalah kita mencari beban pokok produksinya adalah ketemu sebesar 465 juta. Oke, lanjut untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi di sini kita langsung aja ya. Input penjualannya. Penjualannya sebesar 750 juta. Ini ada 4 komponen ya. 4 komponen ini tujuannya untuk mencari harga pokok penjualan. Kita langsung input aja. Barang jadi awal sebesar 40 juta. Harga pokok produksi ini sebesar 465 juta, diambil dari tadi pengerjaan yang sebelumnya. Kalau sudah, barang siap dijual ketemu 505 juta hasil dari barang jadi awal tambah harga pokok produksi. Dan akhirnya di input aja 55 juta. Jadi harga pokok penjualannya ketemu 450 juta. Di sini ada laba kotor ya. Laba kotor itu ketemu 300 juta hasil dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dan di sini juga ada 2 komponen ya. Biaya administrasi umum 42 juta dan biaya pemasaran 87 juta, ini untuk mencari jumlah biaya operasionalnya, dan ketemu 149 juta. Jadi ketemu juga laba sebelum pajaknya adalah 151 juta hasil dari 300 juta dikurangi 149 juta, dan diketahui pajaknya adalah 35 juta. Jadi hasil akhir dari laba bersih setelah pajaknya adalah 116 juta rupiah. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, di soal ketiga ini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini adalah yang pertama kita harus tekankan adalah PT Dana Makmur. PT Dana Makmur pada bulan September menerima pesanan 1000 biji seragam khusus. Karena pesanan khusus, apabila ada produk rusak akan dibebankan kepada pesanan ini. Oke. Dan di sini juga ada ya, setelah produk selesai ada 80 produk yang rusak dan tidak dapat diperbaiki. Di dalam soal ini kita mencari 2 komponen lagi ya. Yang pertama itu adalah mencatat jurnal untuk biaya produksi 1080 biji pesanan, dan yang kedua adalah mencari harga pokok produk yang seharusnya apabila tidak ada produk yang rusak dan setelah ada pembebanan produk yang rusak. Oke, langsung aja. Untuk mencatat jurnal pesanan 1080 biji, yang pertama ini ada untuk mencatat pemakaian bahan baku. Jurnalnya mendebet barang dalam proses biaya bahan baku debit 92 juta dan mengkredit persediaan bahan baku sebesar 92 juta. Yang ketiga, untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Debit barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 115 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerja tak langsung 45 juta,
dan mengkredit gaji dan upah sebesar 160 juta. Kemudian yang ketiga, untuk mencatat pemakaian biaya overhead pabrik. Mendebet barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 149.500.000. Ini hasil dari 130% dikali dengan 115 juta. Kemudian mengkredit biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 149.500.000 rupiah. Seperti itu, jumlahnya ada 3 komponen ya. Dan kita langsung, jadi harga pokok per picisnya itu berapa? Di sini ada perhitungannya ya. Ini ada BPB, BTKL, BTKTL, dan BOP. Kita masukin aja angkanya dari soal ya. Kemudian jadi jumlah biaya produksinya adalah 401.500.000 rupiah. Jadi harga pokok per picisnya adalah jumlah biaya produksi dibagi jumlah picis yang dibuat, ketemu sebesar 379.579,26 per picis. Jadi harganya segitu udah ketemu. Dan kita lanjut, yaitu harga pokok produk yang seharusnya. Ada 2 ya di sini. Jika tidak ada produk yang rusak, jadi karena tidak ada produk yang rusak, jadi kita tidak perlu membebankan dengan produk yang rusak 80 pieces. Jadi cara mencari tinggal jumlah pesanan dikali dengan harga pokok produk per piecesnya. Dan di sini ketemu sebesar 371.579.259 rupiah. Dan jika ada pembebanan produk yang rusak, jadi cara mencarinya yang pertama adalah jumlah pesanan ditambah dengan produk rusak, baru dikalikan dengan harga pokok picisnya, dan ketemu sebesar 401.500.000 rupiah. Seperti itu.